Acap kali orang berkata, mengapa Tuhan tidak kunjung menjawab doa saya? Mengapa Tuhan tidak segera mengenapi janjinya? Kalau kuasa kesetiaan kasih dan hikmat Tuhan tidak terbatas, sehingga tidak ada yang mustahil bagi dia. Lalu, apakah yang menjadi penghalang bagi mujizat? Dengan memahami 3 prinsip dari iman, kita akan mengatasi penghalang-penghalang tersebut dan mengalami kuasa Tuhan dan mujizatnya dalam kehidupan kita. Iman adalah jembatan untuk melihat kemuliaan Allah dan mengalami mukjizat di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita terus menyegarkan rohani kita dengan mengikuti pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi di Jalan Pasir Koja 58 Bandung. Selain itu, Anda juga dapat mengikuti doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi. Bila Anda memiliki beban doa, Anda dapat menuliskan dan mengirimkannya ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Bapak, Ibu, Saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tinggikan Tuhan. Kasih-Mu dan setia-Mu selalu baru setiap pagi. Tak pernah habis rahmat-Mu, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu. Amin. Hatiku pun bersyukur, kagum akan perbuatan-Mu. Jiwaku kan berseru, nyatakan Kau Allahku. Hatiku pun bersyukur, kagum akan perbuatan-Mu. Bersorak penuh pujian, nyatakan kebaikan-Mu. Amin. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, Tuhan. Tuhanlah bagian jiwaku, Dia sumber pengharapanku. Penolong dalam hidupku, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Amin. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Hatiku pun bersyukur, kagum akan perbuatan-Mu. Jiwaku kan berseru, nyatakan Kau Allahku. Hatiku pun bersyukur, kagum akan perbuatan-Mu. Bersorak penuh pujian, nyatakan kebaikan-Mu. Amin. Sungguh kasih, kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan. Mari Bapak, Ibu, bawa syukur kita, katakan. Hatiku pun bersyukur, kagum akan perbuatan-Mu. Jiwaku kan berseru, nyatakan Kau Allahku. Hatiku pun bersyukur, kagum
Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Oh, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, sungguh kami bersyukur buat perbuatan-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah berkesudah di dalam setiap hidup kami. Mari umat Tuhan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Terima kasih Tuhan. Dari cakrawala, mari biar Bapak Ibu saja. Ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas.
bersyukur kami Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku. Amin. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, oh penolongku, jalalanku, tiada yang seperti. Kami mau katakan pagi ini, penolongku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada Allah yang sepertimu. Amin, amin. Bila saudara seorang penggemar film Indiana Jones, saya duga saudara pernah menonton salah satu dari film seri tersebut, yaitu yang berjudul Indiana Jones and the Last Crusade. Dalam film itu dikisahkan bahwa Indiana Jones, arkeolog yang pemberani itu, sedang melakukan perjalanan bersama dengan ayahnya guna mencari piala yang digunakan oleh Yesus dalam perjamuan yang terakhir. Itulah perjamuan yang Yesus lakukan bersama dengan para muridnya sebelum ia ditangkap di Taman Getsemani dan kemudian disalibkan. Piala itu lazim disebut sebagai the Holy Grail atau cawan kudus. Menjelang akhir kisah, ayah dari Indiana Jones tertembak dan dalam keadaan mendekati ajalnya. Sedangkan dalam film tadi dikisahkan, bila orang minum air dengan menggunakan the Holy Grail atau cawan kudus yang dipakai oleh Yesus dalam perjamuan terakhir, maka orang tersebut pasti akan menjadi sembuh. Catatan, ini hanya kisah fiksi, bukan apa yang diajarkan dalam Alkitab. Saat itu, posisi Indiana Jones sudah berada dekat dengan the Holy Grail yang sangat ia perlukan untuk menolong ayahnya. Masalahnya, di antara Indiana Jones dan the Holy Grail tersebut terbentang sebuah jurang yang sangat dalam yang tak mungkin ia seberangi. Dengan kata lain, Indiana Jones sedang menghadapi jurang yang namanya kemustahilan. Dalam situasi itu, ia melihat buku kuno yang telah menuntun dirinya sampai kepada the Holy Grail. Di situ ditulis bahwa sesungguhnya pada jurang tadi terbentang sebuah jembatan. Jembatan yang tidak kasat mata alias tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Tentu saja Indiana Jones merasa ragu-ragu untuk melangkah. Sebab jembatan itu tidak terlihat. Kalau ia melangkahkan kaki, sedangkan apa yang ditulis pada buku kuno tersebut adalah keliru, sehingga ternyata jembatan tadi tidak sungguh-sungguh ada, maka pastilah ia akan terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam tersebut. Di dalam situasi yang dilematis itu, ia mendengar ayahnya yang sedang menghadapi ajalnya berkata dengan lirih, "You must believe, boy. You must believe." Engkau harus percaya, nak. Engkau harus percaya. Indiana memandang ke depan, mengumpulkan segenap keberaniannya.
Dan dengan perlahan mengangkat salah satu kakinya, lalu melangkahkan kaki tersebut ke udara kosong yang ada di hadapannya. Ternyata benar. Kaki itu mendarat pada sebuah landasan yang padat dan bukan pada udara yang kosong. Ia telah menapakkan kakinya pada jembatan yang tak terlihat. Selanjutnya, ia menapakkan kakinya yang sebelah lagi. Dan hal yang sama terjadi. Demikianlah seterusnya sampai ia tiba di seberang jurang dan mencapai the Holy Grail yang ia perlukan. Alhasil, ayahnya dapat tertolong karena Indiana Jones bersedia melangkah menyeberangi jembatan yang tak terlihat oleh mata tersebut. Kesediaan untuk melangkah karena menuruti kata-kata dari ayahnya tadi, yaitu you must believe, boy. You must believe. Engkau harus percaya, nak. Engkau harus percaya. Di dalam hal ini, yaitu percaya kepada apa yang tertulis pada buku kuno yang telah menuntun dirinya dan yang berada di tangannya. Tentu saja cerita dalam film Indiana Jones ini hanyalah kisah khayalan. Namun di dalamnya terkandung pelajaran tentang peranan dari percaya atau iman. Iman yang memungkinkan orang untuk melintasi jurang yang mustahil untuk diseberangi. Prinsip ini selaras dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab, yaitu bahwasanya iman sangatlah diperlukan untuk menyeberangi jurang kemustahilan guna mengalami mujizat Tuhan. Prinsip rohani yang penting tersebut telah saya kemukakan dalam ibadah kita 2 minggu yang lalu. Yaitu bahwasanya iman adalah jembatan yang membawa kita kepada mujizat yang Tuhan sediakan. Saya ulangi. Iman adalah jembatan yang membawa kita kepada mujizat yang Tuhan sediakan. Ucapkan bersama dengan saya. Iman adalah jembatan yang membawa kita kepada mujizat yang Tuhan sediakan. Pentingnya iman untuk mengalami mujizat atau kuasa Tuhan yang tidak terbatas tersebut dikemukakan oleh Tuhan Yesus kepada Maria serta Marta, 2 kakak beradik yang tinggal di Betania, sebuah kampung yang terletak tidak jauh dari kota Yerusalem. Maria dan Marta yang sedang berduka karena ditinggal mati oleh saudara laki-laki mereka yang bernama Lazarus. Di dalam Yohanes pasal 11 dicatat, ketika Yesus tiba di Betania, saat itu Lazarus telah 4 hari dibaringkan di dalam kubur. Pertama-tama, Yesus berjumpa dengan Marta. Kemudian, karena pemberitahuan dari Marta, maka Maria juga datang menjumpai Yesus. Selanjutnya bersama dengan kedua kakak beradik tersebut dan diiringi oleh orang banyak, mereka pergi ke kubur tempat Lazarus dibaringkan. Sekarang, mari kita lihat apa yang ditulis di ayat 39 sampai 44. Yohanes pasal 11 ayat 39 sampai 44. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Yang dimaksudkan adalah batu penutup kubur dari Lazarus. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari kita baca bersama-sama ayat 40 ini. 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Selanjutnya, menanggapi apa yang Yesus katakan di ayat 40, maka di ayat 41 ditulis sebagai berikut. Ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya
bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Kata-kata Tuhan Yesus yang ditulis di ayat 40 yang telah kita baca 2 kali tadi, menandaskan tentang pentingnya iman atau percaya. Iman yang seperti telah saya utarakan tadi, yaitu merupakan jembatan yang mengantar kita kepada mujizat Tuhan. Tentang iman ini, dengan menilai ayat-ayat yang telah kita baca tadi, maka kita dapat melihat beberapa prinsip yang penting. Prinsip-prinsip tentang iman tersebut adalah yang pertama, iman akan mengakibatkan kita melihat kemuliaan Allah. Saya ulangi, iman akan mengakibatkan kita melihat kemuliaan Allah. Di dalam hal ini yaitu kemuliaan Allah yang nampak dalam besarnya kuasa dan kasih-Nya. Kuasa dan kasih Tuhan yang mengakibatkan mujizat terjadi dalam hidup kita. Hal ini sama seperti bahwasanya kita dapat mengenal kemampuan dan sifat-sifat seseorang melalui karya yang ia hasilkan. Kita dapat mengenal kemampuan dan sifat-sifat seorang arsitek dari desain bangunan yang ia rancang. Kita dapat mengenal kemampuan dan sifat-sifat seorang penggubah lagu dari komposisi lagu yang ia gubah. Itu sebabnya mengapa orang datang mengunjungi museum seni. Sebagai contoh, kalau saudara seorang penggemar lukisan, maka bila saudara sedang berkunjung ke kota Amsterdam di Belanda, saudara pasti akan berupaya untuk mengunjungi Rijksmuseum yang terletak di kota tersebut. Di situ saudara bukan hanya akan melihat koleksi lukisan karya Rembrandt van Rijn, tetapi saudara juga akan melihat kemampuan dan sifat-sifat pelukis yang sangat terkenal dari Belanda yang hidup 400 tahun yang lampau tersebut. Kemampuan dan sifatnya yang antara lain nampak dalam lukisan karyanya yang diberi nama The Night's Watch atau jaga malam. Lukisan yang menggambarkan para prajurit penjaga kota yang sedang melakukan patroli di waktu malam. Yang mengagumkan tentang karya Rembrandt ini adalah penggunaan cahaya dan bayangan pada lukisan tersebut. Sehingga ketika kita mengamatinya, maka akan terlihat bahwa seakan-akan orang-orang pada barisan tadi sedang bergerak dan melangkah maju. Alhasil, lukisan yang berukuran 3,5 kali 4 meter ini nampak sangat hidup. Dari situ, kita dapat mengenal kemampuan yang hebat dan kejeniusan dari Rembrandt, sang pelukisnya. Artinya, kita dapat mengenal kemampuan dan sifat seseorang dari karya yang ia hasilkan. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan ketika ia berkata kepada Marta di ayat 40 yang sudah kita baca tadi. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Perhatikan apa yang Yesus ucapkan di situ. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat. If you believe, you will see. Artinya, believing is seeing. Percaya adalah melihat. Singkat kata, kalau saudara percaya atau beriman kepada firman Tuhan, maka saudara akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan yang ia tunjukkan melalui mujizat yang ia lakukan dalam hidup saudara. Berarti salah satu alasan mengapa orang tidak melihat atau mengalami mujizat Tuhan adalah karena ia tidak percaya kepada perkataan yang Tuhan ucapkan. Itulah yang terjadi di desa Nazaret seperti yang dicatat dalam Matius pasal 13 ayat 58. Di situ ditulis bahwa karena ketidakpercayaan penduduk Nazaret kepada Kristus, maka tidak banyak mujizat yang diadakan Yesus di situ. Singkat kata, ketidakpercayaan
merupakan penghalang bagi orang untuk mengalami mujizat Tuhan. Apabila orang tidak mempercayai janji dan firman Tuhan, maka ia tidak akan mengalami mujizat yang Tuhan sediakan. Di dalam hal ini, bukan karena kuasa Tuhan bersifat terbatas, karena sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Namun, kita sendirilah yang membatasi hidup kita dengan ketidakpercayaan kita, sehingga kita tidak mengalami mujizat yang Tuhan sediakan. Selanjutnya, prinsip yang kedua dari iman adalah bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan. Saya ulangi, prinsip yang kedua dari iman adalah bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan. Itulah yang membedakan antara iman yang sejati dengan iman yang semu. Iman yang sejati membuat orang bersedia melangkah menaati firman yang Tuhan sampaikan. Sedangkan iman yang semu alias tidak sejati hanya sebatas kata-kata yang diutarakan, namun tidak diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan pengakuan yang diucapkan. Hal ini sama seperti orang yang pergi berobat kepada seorang dokter. Sudah melakukan pemeriksaan dan menjelaskan penyakit yang diderita oleh orang tersebut, maka sang dokter menulis resep obat bagi yang bersangkutan. Orang itu pun pulang dan bercerita kemana-mana tentang betapa hebatnya sang dokter itu. Ia berkata, dokter ini memang sangat pandai. Ia dapat mengetahui penyakit yang saya derita dan obat-obat yang saya perlukan. Saya percaya dokter ini mampu menolong saya untuk menjadi sehat kembali. Namun masalahnya, orang itu hanya sebatas mengakui dan memuji-muji kehebatan sang dokter. Ia tidak bertindak membeli obat sesuai dengan resep yang ditulis oleh sang dokter. Ia tidak mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh sang dokter. Ia tidak menaati satupun nasihat yang diberikan oleh sang dokter. Artinya, pengakuan bahwa ia percaya kepada sang dokter tersebut hanyalah sebatas kata-kata belaka. Itulah percaya yang semu alias tidak sejati. Demikian pula halnya dengan iman. Bila iman yang semu hanyalah sebatas kata-kata, maka iman yang sejati akan diwujudkan dalam tindakan. Dalam hal ini, yaitu bertindak menaati apa yang Tuhan firmankan. Itulah yang terlihat dalam peristiwa di kampung Betania yang sedang kita bahas ini. Di ayat 39, Yesus berkata, angkatlah batu itu. Seperti yang tadi saya katakan, yang Yesus maksudkan di sini adalah agar orang mengangkat batu penutup kubur, tempat di mana Lazarus sedang dibaringkan. Bagi Marta, perkataan dan perintah Tuhan Yesus ini terasa tidak masuk di akalnya. Sehingga di ayat 39 itu ditulis, Marta berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maksudnya mayat dari Lazarus, sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Artinya Marta berkata, Tuhan Yesus, perintahmu adalah tidak masuk di akal. Apa yang engkau suruh agar kami mengerjakannya adalah tidak berguna, karena saudaraku sudah 4 hari dikuburkan. Seperti yang telah kita baca dan bahas tadi. Menanggapi keraguan dari Marta ini, maka di ayat 40 Tuhan Yesus menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, saya ulang, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Selanjutnya, menanggapi perkataan Tuhan Yesus tersebut, lalu di ayat 41 dicatat, maka mereka, orang-orang yang ada di sana, mengangkat batu itu. Itulah tindakan iman. Itulah wujud dari iman, yaitu melangkah menaati firman Tuhan. Apapun risikonya, taatilah firman Tuhan tersebut. Kalaupun terasa sukar untuk dicerna dengan akal, taatilah firman Tuhan itu. Apapun risikonya, taatilah firman Tuhan tersebut. Memang, ada kalanya Tuhan menguji iman kita dengan menghadapkan kita pada risiko kesukaran.
dalam hal peristiwa di kampung Betania, risiko yang harus mereka hadapi dengan membuka batu penutup kubur dari Lazarus adalah bau mayat yang menyengat seperti yang dikatakan oleh Marta di ayat 39. Namun apabila mereka percaya, maka mereka akan bertindak menaati perintah Tuhan Yesus, yaitu dengan mengangkat batu kubur seperti yang terjadi di ayat 41 tadi. Singkat kata, iman yang sejati dibuktikan dan diwujudkan dalam tindakan. Dalam hal ini, yaitu tindakan untuk menaati firman Tuhan. Pertanyaan saya, iman yang bagaimanakah yang ada pada diri saudara? Iman yang hanya sebatas kata-kata? Atau iman yang Anda wujudkan dengan bertindak menaati firman Tuhan? Iman yang semu, yaitu karena saudara lebih bergantung pada pertimbangan akal saudara sendiri lebih daripada firman Tuhan? Atau iman yang sejati, yaitu karena saudara sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan benar-benar dapat diandalkan. Ingat, iman yang sejati, yaitu iman yang akan mengakibatkan kita melihat kemuliaan Allah, adalah iman yang diwujudkan dalam tindakan. Sedangkan iman yang semu akan menghalangi kita dari mengalami mujizat Tuhan. Sekarang prinsip yang ketiga dari iman adalah bahwa iman akan mengundang tindakan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Saya ulangi, prinsip yang ketiga dari iman adalah bahwa iman akan mengundang tindakan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Memang Tuhan adalah pribadi yang berdaulat. Artinya, Dia dapat bertindak melakukan apa saja tanpa bergantung pada siapapun atau apapun juga. Dengan kata lain, Tuhan tidak bergantung pada iman kita. Yaitu hanya sesudah kita beriman barulah Dia dapat bertindak. Tidak. Tuhan tidak bergantung pada siapapun atau apapun juga. Termasuk Dia tidak bergantung pada iman kita. Namun bukan berarti karena Tuhan itu berdaulat, maka sebagai akibat iman tidak memiliki peranan terhadap tindakan Allah. Tidaklah demikian. Mengapa? Karena Tuhan menghargai iman kita. Penghargaan tersebut Ia wujudkan dengan bertindak sesuai dengan apa yang Ia janjikan, yaitu janji yang kita percaya itu. Penghargaan terhadap kepercayaan seperti itulah yang tercermin dalam tindakan seorang ayah terhadap anak perempuannya yang masih berusia 5 tahun, yang meminta agar ayahnya membuatkan sebuah rumah boneka bagi dirinya. Kisah yang pernah saya ceritakan dalam khotbah saya beberapa waktu yang lampau. Terhadap permintaan anaknya tersebut, sang ayah menjawab, "Baik, nanti saya akan membuatkannya bagimu." Sesudah berkata seperti itu, sang ayah kembali membaca surat kabar yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian, sang ayah melihat anak perempuannya itu mengangkat boneka-boneka yang ia miliki ke halaman belakang dari rumah mereka. Dengan nada heran, sang ayah bertanya kepada istrinya, "Apa yang sedang dilakukan oleh anak kita?" Istrinya menjawab, "Karena anak kita mempercayai perkataanmu, maka ia menyiapkan boneka-bonekanya untuk dipindahkan ke dalam rumah boneka yang telah engkau janjikan." Mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya, segera sang ayah meletakkan surat kabar yang ia baca. Ia pergi ke toko bahan bangunan, membeli multiplek, dempul, serta cat. Setibanya di rumah, ia mengambil gergaji, palu, serta alat-alat lainnya yang ia perlukan. Sang ayah pun kemudian bekerja membuat rumah boneka seperti yang telah ia janjikan kepada anaknya. Apakah yang membuat ayah ini segera bertindak? Penghargaannya terhadap kepercayaan dari sang anak kepada kata-kata yang ia ucapkan. Kepercayaan yang diwujudkan oleh sang anak dengan bertindak menyiapkan boneka-boneka miliknya guna dipindahkan ke rumah boneka yang telah dijanjikan oleh sang ayah. Penghargaan seperti itulah yang Yesus berikan terhadap orang yang mempercayai firman-Nya dan bertindak menaati apa yang Yesus firmankan.
Sehingga di ayat 41 ditulis, lalu Yesus menengadah ke atas. Perhatikan kata lalu pada kalimat di ayat 41 ini. Lalu Yesus menengadah ke atas. Kata lalu artinya adalah tindakan yang tertulis di belakang kata tersebut merupakan kelanjutan dari kondisi yang tertera di depannya. Sekali lagi, tindakan yang tertulis di belakang kata lalu merupakan kelanjutan dari kondisi yang tertera di depan kata tersebut. Kembali ke ayat 41 tadi. Di situ dikatakan, lalu Yesus menengadah ke atas. Kondisi apakah yang mengawali kata lalu di ayat ini? Ditulis pada kalimat pertama di ayat itu. Maka mereka mengangkat batu itu. Artinya, hanya sesudah mereka mengangkat batu penutup kubur Lazarus, barulah Yesus menengadah ke atas, berdoa kepada Allah Bapa, dan kemudian di ayat 43 ia berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan di ayat 44 ditulis, maka Lazarus yang telah mati itu keluar dari kubur dalam keadaan hidup. Singkat kata, hanya sesudah orang-orang tersebut menaati perkataan Tuhan Yesus, yaitu dengan bertindak mengangkat batu penutup kubur Lazarus, barulah Yesus bertindak dan melakukan mujizatnya. Tindakan Yesus tersebut merupakan penghargaan terhadap iman mereka. Itulah iman yang mengundang tindakan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Berarti apabila saat ini saudara bertanya dalam hatimu, mengapa Tuhan tidak kunjung menjawab doaku? Mengapa Tuhan tidak segera menggenapi janjinya? Maka jawaban saya adalah, perhatikan kalimat di ayat 41 tadi. Lalu Yesus menengadah ke atas. Sudahkah saudara memenuhi kondisi di depan kata lalu tersebut? Sudahkah saudara bertindak menaati perintah Tuhan dalam iman? Hanya bila saudara telah memenuhi kondisi di depan kata lalu, barulah saudara dapat berharap bahwa Tuhan Yesus akan bertindak menghargai iman saudara dengan memenuhi janjinya. Ingat, iman akan mengundang Tuhan bertindak menggenapi janjinya. Dengan kata lain, penghalang untuk mengalami mujizat adalah sikap kita yang tidak menaati firman yang Tuhan sampaikan. Ketidaktaatan yang mencerminkan ketidakpercayaan kita terhadap firman Tuhan. Kembali kepada kisah fiksi dalam film Indiana Jones and the Last Crusade yang telah saya ceritakan di awal tadi. Apabila Indiana tidak mempercayai apa yang tertulis pada buku kuno yang telah menuntun dirinya, sesungguhnya pada jurang yang ada di hadapannya terbentang sebuah jembatan yang tidak terlihat oleh mata, maka tentulah ia tidak akan bersedia melangkahkan kaki ke sana. Sebagai akibat, walaupun the Holy Grail atau cawan kudus sudah menanti di hadapannya, ia tidak akan pernah meraih cawan tersebut. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh ayahnya, yaitu you must believe boy, you must believe, adalah sangat tepat. Hari ini Tuhan Yesus juga mengucapkan kalimat yang sama kepada saudara. Kalimat yang pernah ia ucapkan kepada Marta. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan karena Marta, Maria, dan orang-orang di sekitar mereka mempercayai apa yang Yesus katakan tersebut, maka sebagai akibat Tuhan bertindak dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Mujizat mereka alami dan Lazarus bangkit dari kematian. Singkat kata, apabila ketidakpercayaan terhadap firman Tuhan merupakan penghalang terhadap mujizat Tuhan, maka iman dalam tindakan merupakan jembatan yang membawa kita kepada mujizat tersebut.
Sekarang, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus. Dan berkata kepadanya seperti yang diucapkan oleh para murid Yesus. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 5. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Katakan, Tuhan, tambahkanlah imanku. Sehingga dengan demikian, tahun ini saudara akan melihat dan mengalami mujizat-mujizat dalam hidup saudara. Sehingga dengan demikian, tahun ini apa yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu bahwa masa depan yang lebih baik masih tersedia bagi dirimu. The best is yet to come, akan benar-benar saudara alami. You must believe. You must believe. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kepada apa yang Engkau firmankan. Kami percaya janjimu ya dan amin. Itu sebabnya kalau kami sadar bahwa sesungguhnya iman kami masih belum cukup teguh, kami berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami. Penuhi kami dengan iman yang kami sungguh perlukan. Untuk menjadi jembatan bagi kami meraih janji Tuhan yang Engkau telah sediakan bagi kami. Iman yang merupakan jembatan bagi kami kepada mujizat yang telah Tuhan janjikan. Iman bukan hanya dalam kata-kata, tapi iman dalam tindakan-tindakan menaati firman-Mu. Tuhan Yesus, firman-Mu itu ya dan amin. Apapun yang Kau katakan tidak akan pernah Kau ingkari. Langit dan bumi berlalu, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kalau kami bersandar pada kemampuan kami, kalau kami bersandar hanya pada akal kami, kalau kami bersandar pada janji manusia, kami akan dikecewakan. Tetapi kalau kami bersandar pada firman-Mu, kalau kami bersandar pada janji-Mu, kalau kami bergantung pada kasih kuasa kesetiaan dan hikmat Tuhan, Tuhan Yesus, Kau tidak pernah mengecewakan orang yang berharap dan percaya kepada-Mu. Oleh karena itu saat ini saya berdoa, ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu, melakukan mujizat dalam kehidupan setiap orang yang berseru memanggil nama-Mu. Tuhan, mujizat-Mu tidak pernah berakhir. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang melampaui batas akal kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, bukalah jalan di saat tiada jalan. Bukalah pintu-pintu yang tertutup. Nyatakan kuasa pemulihan, kesembuhan. Dan kami percaya apa yang Kau janjikan pasti akan terjadi indah tepat pada waktunya. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyatakan iman dan mengangkat doa ini. Yaitu di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital.
Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah memberikan terang bagi hidup kami. Buat firman-Mu yang menegur kami, buat firman-Mu yang menguatkan kami, buat firman-Mu yang mengajar kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau panjang sabar atas kami umat-Mu, sehingga kami terus-menerus Engkau ajar untuk kami hidup benar di hadapan-Mu, untuk kami berjalan sesuai dengan firman-Mu, untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami untuk terus melekat kepadamu. Kami mau menyerahkan dan membuka hati kami bagimu ya Tuhan, untuk kami hidup di dalam iman percaya kami kepadamu. Apapun yang kami hadapi, tantangan apapun yang harus kami atasi, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan menyertai kami, bahwa Engkau Tuhan bersama dengan kami, dan firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur dan kami memohonkan berkat-Mu sekarang. Tuhan, turunkan atas semua umat-Mu. Biar berkat-Mu melimpah turun memenuhi kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam apapun juga yang mereka kerjakan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.